Oke, saya Agung Laksono dan di sini saya akan membuat sebuah playlist mengenai pembuatan REST API. Oh iya, ini adalah sebuah proyek UAS dari mata kuliah Web Service dan saya adalah mahasiswa dari STMIK IKMI Cirebon. Saya mengambil jurusan Android Programming dan saya berasal dari kelas TI 2019 Android Programming P1. Mohon maaf apabila video yang saya bagikan ini terlihat burik. Karena ini saya ngeditnya lewat HP, jadi meskipun udah disetting high hasilnya ya tetap ya kayak gitulah. Oke, langsung aja masuk ke videonya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan ialah buka XMPP-nya dan aktifin Apache dan MySQL. Nah, kalau udah warna hijau kayak gini, itu artinya sudah berjalan. Lalu kita buka browser, kemudian ketik localhost/phpMyAdmin. Nah, setelah terbuka, kalian pilih New dan buatlah database yang diinginkan. Untuk namanya bebas, asal tidak ada spasi dan karakter unik kayak dan atau tanda tanya gitu. Dan di sini saya tulis db res blog. Kalau udah kita klik create. Nah, database-nya udah terbuat, tapi masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya pakai database yang udah dibuat. Jadi di sini saya tinggal import aja. Oke, ini saya salah pencet, harusnya import malah ke export. Oke, udah kayak gini, kita tinggal klik go di sini, tapi tulisannya agak kepotong karena pas ngerekamnya salah setting resolusi. Nah, database-nya udah diimport dan di sini juga udah ada dua tabel, yaitu tabel kategoris dan tabel post. Untuk tabel kategoris itu isinya ada 6, yaitu teknologi, gaming, auto, entertainment, dan book. Kemudian untuk bagian post ini database-nya tentang postingannya ya. Oke, sekarang kita perlu membuat relasi antar tabel ini. Tapi sebelum itu kita atur foreign key-nya dulu. Nah, kita masuk ke struktur dan untuk kategori ID kita pilih more dan pilih index. Nah, kalau udah sukses maka akan muncul kunci abu-abu yang menandakan itu adalah foreign key. Kemudian kita kembali ke DB REST block. Terus pilih more di bagian ini. Lalu pilih designer. Nah, sebenarnya saya udah pernah bikin, tapi lupa dihapus, jadi untuk ini saya hapus dulu. Kemudian kita buat baru. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih create relationship di bagian ini. Terus pilih ID dari kategoris, dan pilih juga kategori ID yang ada di bagian post. Kalau muncul kayak gini, klik OK aja. Kalau udah kayak gini kita save, terserah namanya bebas. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya nih. Di sini saya pakai Sublime Text. Supaya lebih mudah, kita open folder aja. Terus kita masuk ke directory dari XMPP. Terus pilih htdocs. Nah, terus kita bikin folder di sini. Misalnya db res block. Terus klik select folder. Nah, isi dari foldernya akan muncul di sini. Jadi lebih mudah untuk ngatur-ngaturnya. Nah, di sini kita bikin 3 folder, yaitu API, config, dan model. Kita masuk ke bagian config, kita bikin file database-nya. database.php. Kemudian kita buat class database. Oke, karena ini class, huruf depannya harus kapital. Kemudian kita ketik private. Terus kita tulis host, user DB, pass DB, nama DB, dan connection. Untuk connectionnya kita tulis con aja kayak gini. Terus kita ketik lagi public function connect. Disconnect sama dengan 0. Oke, ini saya percepat aja ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba buka via browser.
ketik localhost/db-resblock. Terus cari database.php tadi. Nah, apakah error atau tidak? Nah, kalau errornya kayak gini, coba lihat lainnya bagian mana yang error. Nah, ternyata tidak ada titik komanya. Oke, kalau blank putih kayak gini, itu artinya sudah tidak ada error, yang artinya sukses. Nah, kemudian kita coba vardam. Kita lihat apa yang ada di database.php. Dan akan nampak kayak gini. Oke, sekarang kita klik model lalu bikin file baru, namanya post.php. Kita buat class-nya, terus kita deklarasikan variabelnya, yaitu variabel con sebagai connection dan table. Nah, nama ini harus sesuai dengan yang ada di database. Kemudian deklarasikan variabel yang ada di table post, yaitu ID, kategori ID, title, body, author, created at, dan kita juga tambahin kategori name. Setelah ditulis semua, sekarang kita membuat konstruktor. Kita ketik public function contracts. Lalu kita buat juga metodenya. Oke, ini bikin simbolnya aja dulu, soalnya nanti juga bakal diubah lagi. Kita bikin metode read, read single, create, update, dan delete. Terus kita coba, dan ya ternyata error. Ya, di sini saya lupa ngasih huruf dolarnya, dimana karakter dolar itu artinya variabel. Oke, ini udah nggak ada errornya. Sekarang kita coba vardam. Dan hasilnya, wah, error. Nah, karena ini konstruktor, kita harus nampilin parameternya. Kita kasih aja huruf di sini. Terus kita coba lagi, dan ya, vardamnya berhasil. Dan parameter yang kita tulis tadi ada di sini. Oke, ini kita udah berhasil mengkoneksikan database-nya. Selanjutnya kita bikin metodenya. Tapi ini akan saya lanjutkan di video berikutnya. Saya Agung Laksono undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.